pengajian tausiah sekaligus doa penutup. Kepada Ustaz Sugito, FPD FPDI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'aziman. Sadaqallahu adzim. Pangasanipun para pinsepuh kasepuhan kula sedaya saking Bapak Takmir saha sedaya jamaah ingkang bisa Allah merahmati Allah Subhanahu wa taala. Muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih kula panjenengan wonten dalem menika tasih kapilih dening Allah kanthi pinaringan nikmat iman, nikmat Islam saha kesehatan. Kapitik kula jenengan saged berdasarkan sareng ing saperlu ilmi silaturahim. Mugi-mugi berkah rahmat tansah tumantuk dumateng kula panjenengan sedaya. Bekalipun kabar kali kula panjenengan sedaya bilih Kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu qiyamahu faman shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubi kayaumi waladatu ummuh. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah wajibkan untuk panjenengan dan saya puasa Ramadan dan mensunahkan kula panjenengan sedaya sepatus nindakaken salat tarawih. Barang siapa yang puasanya salat tarawihnya karena Allah Subhanahu wa taala iman dan ihtisan, maka keluar dari bulan Ramadan dosanya bersih habis bagaikan bayi yang baru lahir. Berarti ciri-ciri keberhasilan puasa adalah jenengan masuk bulan Syawal jadi bayi semua. Selamat ya. Wahai bayi-bayi semuanya. Oleh matur. Bayi tua. Nek bayi tua jenenge boyo. Bayi tua. Kulo rabi mutak-atik pemikiran dalil akli Pak. Pakai akal. Kok nopo yang disebut suci dalam konteks hasil puasa kok bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai. Tapi Rasulullah memberikan keterangan justru bayi. Ternyata ketika kita renungi, memang di muka bumi ini yang paling suci hanya bayi. Karena Rasul bersabda, "Mami mauludin yuladu alam fitrah." Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, maka ada istilah Aidul Fitri, kembali ke fitrah bagaikan bayi. Nah, mari kita lihat ciri-ciri bayi atau kelebihan bayi dalam sisi positif.
Mohon dijawab dengan jujur. Menurut pendapat jenengan, bayi yang baru lahir, ada nggak bayi umur seminggu kok dengki dengan tetangganya? Ada nggak? Betul sih. Nih kok tak nyuruh pirsa kira-kira pun jenengan sing ora kumoso ngono ki isih ono kok dengki mboten kancane. Boten. Selamat jenengan dadi bayi. Kedua, mari kita lihat bayi senyumnya hanya satu bahasa, tidak punya tendensi apapun, mereka ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Maka bayi walaupun ompong senyum tetap indah, betul? Nek kamu tenek dengan sing ompong terus yuk kita pernah dengan Oke. betul Denny ekstra dulu soal Wahyu wae, Pak. Ketiga, mari kita saksikan bayi mau ngomong apa saja tetap di telinga merasa nyaman bagi kita yang mendengarkan. Ketika mungkin bayi umur berapa bulan lah, mungkin sebelum 7 atau 6 bulan mulai latihan berkata, misalnya mama, mesti orang seperti kok bisa muni mama. Padahal tak pikir orang lain muni mama kan banyak juga. Tapi karena bayi yang ngomong bilang mama, kayaknya sejuk didengarkan. Ganti ibu bilang mimi, kok bisa nunggu mimi, menyenangkan. Coba ibu, nek garwane jenengan bali rodo jam 3 bengi. Kok lama mimi kesurupan terus ada naik gitu. Pancal. Karena desanya beda dengan desa bayi. Maaf lagi, kita cuma ngento-ngento pemikiran. Kok saya melihat tidak ada gerakan bayi dari kaki sampai kepala, semuanya hanya indah dan menyenangkan. Jadi bayi jam 1:30 sekawan sonten dimandikan. Biasanya pancen pun diaduki didekake wonten monggo teng keturun teng pundi kali dipun pupuri diparingi minyak kampak nggih. Alasan Pak. Oh sorry minyak telur ya Pak. Maaf karena kula mboten nate minyak dadi boten ngerti. Oh niku minyak telur. Kan minyak kampak ya ojo nggih. Oke, stop. Sepakat minyak telur. Coba dilihat, walaupun nggak pakai apa-apa, perutnya dikasih, dia kecil-kecil, tangan bergerak sambil kamu boleh geli toh, nyenengin toh itu. Ini maaf bu, nek garane jenengan jam 4 sore didusi. Kamu kok waktu itu dulu gede, rumah kecil-kecil diudah minyak telur, sampai tombak, dia lekon. Kuwi ya kadung kan dosa boleh. Nggih. Berarti ini karena bisa jadi kesuciannya tidak mau jadi contoh untuk orang dewasa karena anak itu betul-betul masih murni, nggak pernah membuat orang lain marah. Bahkan lebih kagumnya waktu ketika dia berbuat menurut saya nggak baik saja. Kok menurut saya nggak ada yang marah. Contoh, ibu-ibu nuweni nopo lari kan nembe lahiran namanya tilik bayi. Lajeng gendong, kalau gendong bayi ini ngompoli, nesu betul. Malah untuk siksa dia alhamdulillah buka-buka ketularan anak lanang. Ini tak pikir yo lucu jenenge ngompoli ini dhewe kalimatnya elek. Ini karena si ngompoli bayi yo kesane positif. Coba nek dengan gendong wong wis gerang. Bapak ini ngompoli ucapane maaf, kenapa bayi kok gak dimarahi ketika ngompol? Saya berpendapat, satu, karena bayi tidak punya dosa. Yang kedua, ketika ngompoli ikhlas. Berarti kesimpulannya adalah siapapun yang ngompol dengan ikhlas, ya tetap bermasalah. Tetap bermasalah.
Oke Bapak Ibu, ini hanya pembukaan awal. Tetapi saya harus juga matur pada panjenengan. Sesungguhnya puncak kuasa itu di mana? Depan, tengah, atau belakang? Sini puncak itu depan, tengah, atau belakang? Kalau dalam konteks puasa, puncaknya berada di 10 hari akhir terakhir, di 10 hari terakhir. Bagaimana ketika Aisyah istri Rasulullah bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika saya menjumpai Lailatul Qadar? Maka Kanjeng Nabi mengajari, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Kalau lihat dari konteks ini, berarti puncak puasa seseorang di akhir 10 terakhir adalah mengharap ampunan Allah. Mengharap ampunan Allah. Maka sesungguhnya hidup ini yang paling aman ketika sedone dinapura dening Allah, selesai. Dosa sebanyak apapun kok Allah mengampuni, aman. Makanya didengung-dengungkan sampai baginda Rasulullah menika mlebet wonten masjid lajeng iktikaf full 10 hari akhir, siang malam tidak keluar kecuali buang hajat, dan memang sesuatu beliau berada di masjid iktikaf. Satu yang diucapkan berulang-ulang adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Nah, sesambungan kali menika mula pelajeng rapi benten kalau dari saya lebih melihat sisi kultur budaya Indonesia menyambut bulan Syawal. Karena ini ada pandemi tidak kita bahas, tetapi saya lebih tertarik untuk panjenengan malam ini mencoba memahami antara dosa dan ampunan. Maksudipun dos pundi carane kula jenengan tetap mempertahankan kesucian hasil Ramadan ini dengan memahami apa sih dosa dan seperti apa sih ampunan. Pertama, mari kita lihat Kanjeng Nabi lindungan Allahumma innaka afuwun. Afuwun beda dengan ghafaro. Ghafaro itu artinya ampunan. Afuwun ini maaf atau memaafkan. Mula orang yang terbaik dalam surah Ali Imran 134 adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Afun ini beda dengan ghafur. Beda itu apa? Ghafur itu artinya ampunan Allah. Tetapi tulisan dosanya masih ditulis. Jadi besok ketika di Yaumul Hisab, semua dosa jenengan kalau hanya mendapat label ampunan Allah, ini masih ditulis, keterangannya diampuni. Tetapi kalau afu maknanya dibebaskan. Maaf, berbedanya gini, kalau afu dosa jenengan dihapus, nggak ada dosanya lagi, bersih. Ini bedanya ghafaro dengan afuun. Maka doa di puncak bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun. Harapannya 1 tahun yang lalu nggak perlu ada dosa lagi, dihapus, bersih. Maka kayak bayi yang baru lahir. Tapi karena ampunan Allah ini tetap diampuni keterangannya, tetapi bisa akan dihitung lagi dihisab. Mugi semoga kalau jenengan sama lagi dosa setahun kepungkur
Dibusuk ya. Amin Allahumma. Jadi mendapatkan ampunan yang betul-betul dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini. Mari bertanya pada hati kita sendiri untuk mengidentifikasi kapan kita itu dosa, kapan tidak. Dengan kata lain, kalau jenengan badhe memahami sing jenenge dosa niku untuk kontrol hati seperti apa sih? Kalau bacakan hadisnya. Al-birru ma sakanat ilahi nafsu wa ma'anna ilahi al-qalbu. Kebaikan, kebaktian adalah apa saja yang menjadikan jiwa jadi tenang dan kolbunya tentram. Wa ma'anna ilahil qalb. Wal ismu, dan dosa itu malam taskun ilahis nafsu walam yatma'inna ilahil qalb. Dosa itu lidani ketika jiwa tidak tenang dan hati tidak tentram. Ulang balik. Kebaikan itu adalah ketika kita bertanya pada hati sendiri, kok kita nyaman, kita tenang, itu kebaikan. Dosa adalah setiap hati ini merasa nggak nyaman, jiwa nggak tentram. Maaf, ibu-ibu pernah berdeni. Ketika berdeni saya bertanya, nyaman atau tidak nyaman? Masih biasa berak baik. Kalau pakai berdeni apa jelas? Monggo ini cek saja. Maaf ketika berdeni, maaf saja. Rasanya nyaman atau tidak nyaman, Bu? Tadi rumusnya kalau matur dosa itu ketika dilakukan hati tidak tentram, jiwa tidak nyaman. Tapi kalau ada orang melakukan dosa kok nyaman, itu hatinya mati. Maka hati dibagi tiga: qalbun hadim, qalbun hadir, qalbun mayyit. Lah nglakoni dosa kok malah nyaman, iki qalbun mayyit. Maaf, orang pertama kali kok berani bohong, dari aura wajahnya ketok nyaman apa rada tegang? Tegang, Pak. Tapi kalau sudah berulang-ulang bohong, nampak biasa atau masih tegang? Biasa. Mula ujuk pencuri ini pun bohong santai toh, wajahnya nggak konangan, begitu biasa Pak, nggak ada sorot hati karena hatinya telah mati. Pripun, nek jenengan kira-kira nek bohong rodok nyaman apa rodok kedengaran? Ya rodok gaya, kan ini lumayan lah. Ini saya tidak akan ngecek nih, coba tanyalah pada hati sendiri. Ketika dosa kok nyaman, berarti hatinya kalau nggak sakit malah mati. Kudune Ramadan iki, pasca Ramadan iki, ketika kita ini kudune berdebar tinggi dan takut. Mesti gitu. Ketika dusta juga nggak nyaman. Ketika nggak jujur juga nggak nyaman. Ini berarti fungsi hati betul-betul masih hidup. Ini seperti itu. Kemudian ditanya tentang belanja. Duitnya sepiro? Entah.
Kampus ekonomi, kira-kira pas ngendika ngoten niku deg-degan rokok nyaman-nyaman saja. Itulah Islam yang sungguh sangat tinggi hukumnya, sampai nurani pun bisa dicek seperti ini. Dan ini yang normal. Maaf, tanda kebaktian yang baik adalah ketika berbuat baik hatinya nyaman. Saya tanya, ini ngaji baik atau enggak baik? Baik. Saya tanya dengan saat ini rasanya nyaman atau biasa saja atau malah fotografer atau jelas? Nek Anda nyaman dengan hatinya selamat. Nek ngaji begini jelas ini barang bener kok nggak nyaman, sing salah hatinya jenengan. Tutup panitia, tutup maksud kenapa? Berarti sesuatu sudah nggak benar. Lu repotnya belum ngirik jantung. Kalau sih lebih mulai kok belum capai. Ini dunia ada ngomong. Allah tanda hati yang baik ketika melakukan yang baik merasa nyaman. Pertanyaan nomor 2 tentang hati yang baik. Bapak Ibu, jujur, jenengan ketika sholat tarawih senang mengikuti imam yang bacaannya panjang atau pendek? Maaf, sekali lagi saya minta sewu sajane ganjarane ketika mendengarkan Al-Quran dibaca, satu huruf akan dibalas satu kebaikan, setiap kebaikan dilipatkan 10. Maaf, nek sing panjang karo sing pendek ganjarane kapan pundi? Nah, kok ngerti gini? Nek jenengan kenapa kok enggak suka yang banyak? Maaf, jenengan nek kerja kepengin diupai sing gede apa sing biasa saja? Gede. Nah, wis ora perlu banget kok. Karepe kerjane iki gede niku. Iku ora bingung nek ngoten niku. Menurut saya enggak begitu. Ada cerita nih. Kalau di Saudi Arabia itu menurut saya biasa sholat sampai menjelang subuh. Tapi konon di India ini ada sebuah masjid ketika sholat tarawih itu satu malam 30 juz. Kita aja mau kaget kok. Sholat isya diteruskan tarawih berhenti kira-kira 15 menit sebelum isya. Lalu baru bersahur kemudian teruskan sholat subuh. Ini biasa. Ketika itu ada seorang anak muda yang berdiri berdekol melukai sebarang ya dengan kalimat mukanya Allah mulai semengi biasa mulai kuat ikut. Ternyata jam 11 mulai umat-umat, jam 1 geletak terkapar, geletak tertidur. Ketika mau sahur dibuka terbangun. Ketika terbangun ngobrol dengan seorang kakek yang seumur 60-an lebih, agak kurus, dari jalan saja sudah tidak begitu kuat kayaknya. Terus ngobrol, sambung datang. Kakek selesai sampai terakhir, alhamdulillah. Dia berperangan. Lalu sang kakek bertanya, lah Anda, saya nggak kuat kek tertidur. Boleh sapanya kek, kurusnya apa? Kakek kok kuat. Terus kakek sambil senyum lalu mengusap pundaknya berkata, anak muda, kamu nggak kuat sholat karena kamu mengandalkan tenaga. Saya sholat karena mengandalkan iman saya. Terulang kalimatnya, kamu nggak kuat karena kamu memakai tenaga sebagai andalannya. Saya menggunakan iman. Maka kekuatan dalam itu orang nek bencakap jenis tenaga dalam. Coba tenaga dalam dibanding tenaga luar mana? Tenaga dalam. Tenaga dalam. Karena apa?
ketika tenaga ini muncul keimanan justru sangat menggunakan tenaga dengan efektif. Nek tadi dengan kekuatannya di kuat, ya fisik, Anda menghadap Allah tidak cukup fisik, hati lebih kuat. Saya buktikan bahwa pikiran kita menjadi penyebab kendala kita tidak baik. Contoh, maaf ya, ngomong kok jam 11 siang, jam 12 panas, terik matahari, saat itu jangan puasa. Duduk di pojok alun-alun Kutoarjo sambil mio. Tiba-tiba ada orang datang. Bu, apa Pak? Kerso boten jenengan lari-lari kecil muter alun-alun 3 kali tak kasih 20.000. Mau enggak Bu? 20.000 Bu. Lari-lari kecil muter ke alun-alun pas kosong. Kerso Kulo berikut nek tak nyangkrong itu. Nah, kalau pikir orang sini dari kampus mampu orang bilang tetapi motivasi ini datang dari luar. Ketika 2 juta jenengan terima tidak ada kekuatan lagi. Tak balik sekarang. Nggak usah dikasih uang. Kita hilangkan rasa hausnya. Nggak usah dipikir. Rasa lapar tidak saya pikir Anda sangat kuat, sekuat-kuatnya. Mari kita lihat, ketika teman-teman begini, tiba-tiba di belakang jenengan ada orang gila bawa pedang. Lalu orang gila berkata, "Reku tepas leheran kau, gila itu jenengan itu lari, fungsi betul." Saya tanya, ketika jenengan lari ingat haus nggak? Ketika jenengan lari ingat lapar nggak? Tidak, karena aku ingin selamat dari tebasan pedang sehingga haus lapar tidak kurasakan. Lari terus berterbangan. Ini menurut saya begitu. Pernah betul Bapak Ibu di malam hari niatnya tak jam 10 tak tahajud tak nyetel alarm. Ini ketika alarm bunyi dibeli mobil kita ada menengah derek. Sering. Sering. Ini karena kekapan yang tidak sah. Maka saya matur, seorang kakek tadi kuat karena keyakinan akhirat di depannya. Ketika Quran mengatakan tentang neraka dia bisa menangis. Ketika Quran berbicara tentang surga dia begitu rindu sehingga tidak pernah rasa kantuk seperti itu. Inilah yang membedakan oleh itu. Terus bagaimana untuk menunjukkan bahwa kita hatinya bersih? Tolong setiap kebaikan kita rasakan nyaman. Sedekah nyaman, tahajud nyaman, ngaji nyaman, sedekah nyaman. Ketika itu insya Allah qalbun salim. Amin Allahumma amin. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa, saya mencoba mengidentifikasi kemungkinan ada 2. 1 orangnya segera minta ampun, 2 tidak minta ampun. Orang yang minta ampun kemungkinan 2, diampuni dan tidak diampuni. Yang tidak diampuni karena apa? Salah satunya yang paling terbesar adalah tidak diampuni karena kesyirikan. Karena syirik itu menjadi penghapus semua amal baik dan tidak diterima di hadapan Allah. Nah, kalau yang diampuni berarti dijabah. Sekarang yang harus kita kaji adalah ada orang yang tidak minta ampun, kemungkinannya 2. Tidak diampuni, mau nggak minta ampun. Kedua, ada nggak kira-kira boten jalur ngapura nih Allah paling ngapura? Mungkin nggak? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Justru letak Maha Pengampun itu kadang ada orang yang tidak minta ampun, tapi Allah mengampuni. Loh kok gitu Pak? Iya. Ketahuilah, akan saya bacakan hadisnya.
Mana sih yang diampuni, mana yang tidak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "At-tawawinu indallahi salasatu." Ada 3 dewan. Dewan itu apa? Nanti dia DPR berarti kelompok atau golongan. Ada 3. Dewanun layak ba'allahu bi syai'an. Pertama adalah kelompok atau dewan yang oleh Allah tidak dipedulikan. Dosa ini Allah tak peduli. Dalam keterangan syarahnya hadis ini, yaitu dosa seorang hamba kepada Allah yang sifatnya adalah kewajiban ibadah. Artinya, gini, ada orang dosa, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Maka dalam hal ini Allah mengatakan aku nggak peduli. Artinya nggak peduli kalau Allah menghendaki mengampuni ya diampuni, kalau tidak ya tidak. Jadi dalam konteks dosa hubungan dengan Allah yang sifatnya untuk ibadah, 2 kemungkinan. Allah mengampuni, kemudian juga tidak. Wa diwanun la yasruka wa minhu syai'an. Yang kedua adalah golongan yang tidak dilepas oleh Allah. Artinya layas ruku, layak itu tidak ditinggalkan, berarti tidak akan dilepas sama sekali oleh Allah, yaitu akan dikasih kisos. Kisos itu pembalasan. Lah siapa ini? Menika dosa yang terjadi antar manusia. Allah mendikau kisos mesti dibalas. Ini tidak dimainkan kalian ini. Jadi yang nonton dosa antar manusia bahasanya adalah la yasruqullah. Allah tidak akan meninggal, itu mesti diadil seadil-adilnya. Maka besok pada yaumul hisab, dosa yang kedua ini hablum minas. Ini betul-betul terjadi transfer dosa dan transfer ganjaran. Contoh, si A sama si B. Si A kebetulan ketua RT, bagi raskin, dilalah adil atau ada yang terzalimi. Ini masalah ini. Maka besok di sana akan diadili. Ketika dihadapkan, kalau ini betul-betul terbukti dizalimi, maka ganjarannya si A. Jadi si B dizalimi. Ganjaran si A dikasihkan si B. Transfer. Jadi nek jenengan dizalimi, jenengan sedang ditransfer ganjaran. Alhamdulillah. Nek ngoten seneng betul dizalimi. Maksud saya mau didolimi loro-loro. Ning dari wong keloro niku Allah di sana akan mengakui kebaikan wong sing mendolimi diambil. Ketika ini baru satu poin. Ning kalau wong sing dolimi ternyata kebaikannya telah habis dibagi-bagi, kok masih ada lagi yang minta diadili, maka si A tadi tidak bisa mentransfer ganjaran karena habis. Maka orang yang didolimi dosanya ditransfer ke dirinya. Itu yang disebut kisos. Maka nanti disebut dalam lebih bangkrut kalau dalam perdagangan. Ini Pak Sirotokulo jadi ngeri nek pas tengah iki iso ecol-ecol Pak. Mula di Indonesia agak beda dengan Arab. Nek Idul Fitri misalnya ada acara silaturahmi halal bihalal, karena menyitir ini yang sajane menakutkan.
Mula bahasane yo kosong-kosong yo Mas gitu loh. Terus ojo adil-adilan poros iki dilebur, dibuang ning segara. Anggota mulai itu pas dibuang wis kaya ilang dosane kok dibuang dibuang ora jadi mawar barang. Duka sing ngajari sinten iki kok sedulur itu betul gitu. Ning ngertos kula niki nggih boleh sedikit positif tapi jangan yang negatif. Kan kata lebur, Pak. Lebur itu metode kali zaman wong tradisi sing maaf agak sedikit dinamisme itu abu kan dilebur, dibucar itu ambil lebur ning segara. Itu meneh. Pokoke ambil lebur lho tapi lebur urusane orang lanang yang buat sangat tua-tuwe lor karo kidul sing wetan karo kula rasa. Itu kayaknya seperti itu. Nah, bila saking open, inilah di Indonesia kemudian ada acara maaf memaafkan. Lah muga-muga kanthi membudayakan tradisi Islam ini, tradisi yang Islami, tetap kalau dengan tansah waktu-waktu muga-muga setiap dengan ketemu berjabat tangan dosa akan berkuburan di antara keduanya. Mungkin terus ini dari konversi wajib terjadi mulai mana di mana gue panjang orang versi belum balik. Nah ini yang mengerikan Pak. Kemudian yang ketiga, dia menikah wadiwan layak diruhullah, yaitu golongan yang Allah tidak mengampuni. Siapa itu? Dosanya orang yang syirik. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan untuknya dari surga. Maknanya juga bahwa orang yang dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berpaham ya? Dosa pada Allah satu tidak diampuni kalau syirik. Dosa pada Allah yang sifatnya kewajiban kok ada dosanya, bisa diampuni, bisa tidak. Dosa antara manusia itu urusan manusia, tapi Allah akan mengadili, akan diadakan kisos. Dari kalkulasi semua itu yang nanti menyebabkan dia akan ke surga atau ke neraka. Maka terus tetap salah satu doa yang dilantunkan di bulan Ramadan adalah salah satunya adalah Allahumma inna as'aluka ridho wal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini bagian dari ampun tadi. Mula begitu hitungan kisah lalu 3 perkara ini mungkin menjadi nopo kalau panjenengan menjadi hal yang harus diperhatikan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini terus pundi datangnya ampunan kepada kita. Satu, niki masih betul Pak. Kalau dengan apa yang diperjuangkan, satu, jadikanlah harian jenengan jenazah suka istighfar. Jenengan Nabi itu innahu la yubun ala qalbi hatta la astaghfirullah fil yaumi mi'atu maros. Saya Rasulullah dalam hati akan bunda-bunda hingga aku Rasulullah dalam sehari semalam boten nate kurang istighfar 100 kali. Ini solusinya. Nek tak mau menjaga kesucian habis Ramadan, amalkan, biasakan istighfar 100 kali. Jangan ambil kita. Balas itu. Kalau utuh ya insya Allah setelah 5 waktu 3 kali minimal kita 5 kurang kita nih. Monggo jangan genepi ketika mau tidur Pak bisa. Syukur-syukur sak dari sare sikat gigi di wudu
berrebah setelah bulan astagfirullah sambil menunggu lupa 100 kali tak kalau pikir sakit gimana kerasa mau praktek mulai kapan Bu? Sudah boleh mungkin nggak bisa lagi istilah singkatan deh. Alhamdulillah berarti sampun beres. Kok nggak istighfar Pak? Iya, Nabi saja yang maksud boten kagungan dosa istighfar itu napa semonten. Napa mulai kula sing kali jenengan tertakdir kulo bani adama khotouna kabeh bani adam iku kotor. Wa khil khotoina tawabuna. Mula kangge membersihkan kotoran itu adalah bertaubat. Salah satu kalimat taubat adalah istighfar. Ya, bacaan pun astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakit itu ngeten. Gandeng istighfar merupakan salah satu cara menghapus dosa. Ini baru salah satu Pak. Karena mungkin wonten dosa yang tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa. Ada yang tidak bisa ditebus dengan istighfar. Contoh dalam hadis Tirmidzi yang terjadi kisah sahih. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'ata hasanatan tampuha. Disebutkan bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Perintah pertama. Kedua, wa atbi'is sayyi'ata hasanatan. Ikutilah kesalahan Anda dengan berbuat baik. Tampuha untuk menghapus. Berarti nomor 2 lagi, dosa bisa terhapus dengan amal baik kita. Lah ini yang nanti orang yang tidak istighfar atau yang tidak tercampur dengan istighfar, Allah mengampuni karena dia berbuat baik. Terus kebaikan mereka sakit menghapus kejahatan. Mula nek lebar jadi juk sedekah mawon nggih. Asal to. Waktu mau aku ndedengi ping 5 di sedekahe kira nek ping 5 sijine ditentukan Pak Sinten. Besok dosa itu rawat deh. Nanti terkelihat di ping 5 juk di hari itu sedekah 50.000 bagi terkotak infak diberi ngoten nggih. Setuju? Betul. Rumusipun pun tak aturke kebaikan mampu menghapus kejahatan. Jadi memang harus dihapus lewat kebaikan itu tadi, tidak cukup pakai istighfar. Harus dihapus lewat itu. Nah, lajeng keterangan malih. Nomor 3. Man amsa kana min amali yadahi amsa maghfurul lahu. Hadis sama. Man sapa wonge sing dalu-dalu wengi ngantuk kekeselen ungak-angok turu mara. Mergo min amali yadahi saka tangane nyambut gawe kesele le angkat-angkat le mopo le bawa dagangan. Amsa maghfurul lahu. Mula mengikuti wonge yo dinapura. Berarti nomor 3, onten dosa yang dihapus tidak bisa pakai istighfar, tidak bisa pakai kebaikan, tapi harus dihapus dengan capeknya kerja. Berarti bapak ibu sing do kerja keseluruhan tidak apa-apa, itu untuk menghapus dosa. Nek sing penak-penak kok tanda tangan oleh diri ora ono sulit. Kayak ini video tulisane kemudian resiki yakin lho. Khusus bae wong ora duwe kesel nyatane. Berarti tidak butuh menghapus dosa dengan cara capek.
Ning ana wong memang harus kecingkrangan uripe angel awan boleh kerja ning dia kok orang beriman ibadahnya bagus ning kok angelan ini untuk menghapus dosanya. Dengan ada sholat, yang berdoa. Nah, mungkin nek boten sholat tidak dihitung. Maka itu matur nek niki wonge apik lagi ibadah sing kenceng kok kangelan terus kuwi kangelane pergo menghapus dosa yang harus lewat kangelan pergo kamu sing ngetos jadi salah opo kita nggak tahu Ya kan sholat. kalau Baca. nggih itu saat itu di sholat nek nek sholat kangelan itu orang menghapus nek bunyi sok itu ceritanya ini kalau cerita kalau ngaji kafe atau ibadah kafe ini jadi kalau motivasi nek jenengan kalau kok kesel nggak apa-apa wong ibu menghapus dosa kok ngerti kalau masakan hadis dan terjemahannya langsung hadis Tabrani dan insyaallah sahih dari Al-Albani. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala, tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan sedekah, tidak bisa dihapus dengan haji, hanya dapat dihapus dengan susah payahnya dalam mencari rezeki. Memang untuk sih kalau itu, jadi kok ditakdir murid kangelan kerjanya aku tak terus, ya diterima bahwa ibu pancen menghapus dosa, insya Allah mungkin unsur bonus rasa kangelan meleh, oke? Bahkan nek jenengan mungkin alam kubur mawon pun kepenak kok, nggih. Jadi nek jenengan pun rodok bosen dari kerja kesel, reno. Gila mau ngasuh ning kubur, oke? Ini berarti nopo nek sing bokalan, kamu iki makan wis to nek cere sing do namli leren mau ngasuh ning alam kubur. Oke? Ini monggo ingkang badhe ngasuh kula ndherekaken sugeng kondur atau santor. Sekedar boleh tahu kula tak delok jam kula matur jam 9 kurang seperempat. Belum 1 jam saja, insyaallah kurang 10 menit. Pun aku udah besar jam belum mau kita lupa. Itu jam tak balik ya. Nomor sekarang ini kita masuk ke waktu hadis Bukhari. Mamin muslimin yusakku bisaukati fama fawqaha illa kataballahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan. Tidaklah seorang muslim yang tertusuk duri atau mungkin lebih rendah dari itu kecuali Allah akan mencatat untuknya sebuah kebaikan dan menghapus dosa. Nek taksi boleh tertusuk duri itu musibah, sakit. Tetapi bagi orang iman kok dikali sakit, Allah tersakit diberi kebaikan dan dihapus dosanya. Maka kadang ada orang kena stroke 3 tahun lamanya, belum tentu dia orang iman. Justru karena Allah menakdirkan besok orang ini ketika pulang ke rahmatullah dosanya sudah habis, tebus dulu di dunia, nggak apa-apa. Setrupa. Tapi yo jodoh kudu sentro orang kuwi. Maksud saya memang tadi tidak bisa dihapus lewat sholat, tidak bisa. Ini harus ditebus dengan sakit. Tetapi sakit itu untuk orang mukmin keuntungan. Berikut bagaimana? Gimana dari pulau kata kecil? Pulau betul-betul ini satu bahwa pikir rumah selitian itu nek sakit hina. Tidak. Bagi orang beriman ketika dikasih sakit oleh Allah, Allah tersakit juga derajatnya atau dosanya diampuni. Saya berani bukti. Ada namanya Nabi Ayub. Padahal Nabi teorinya maksud, nggak punya dosa.
Lah untuk menghapus dosa nggak mungkin. Tetapi Nabi Ayub sakit tahunan karena untuk meningkatkan derajat, berarti nambah kebaikannya. Mula seorang ustaz, imam masjid, kok utak patuk, rapopo, kok ada dosa. Bisa jadi dinaikkan derajatnya. Kalau orang ya mungkin sok pengambil diri tapi itu ya. Itu diwai omongannya dari waktu perkos dosa omongan. Tetapi justru itu karena di ngapura. Mula sapa kepen di ngapura mula padha. Ya ora nek ana larane awak iki ditampa mawon sing ikhlas. Nek ora ditampa lara pindho, atine lara-lara, awake yen lara temenan. Mula maaf ini saya juga nggak tahu, saya bukan dokter. Ini kok akhir-akhir ini bermunculan orang datang ke rumah saya, kalimatnya Pak kalau bagi surat nonton apa bagi berobat. Nah, nanti Pak sudah cocok pil barang, nanti pulau itu barang kan saya biasanya tak sugesti, bukan berarti saya ahli hipnotis, bukan. Nek tak ubah cara pikir, wong loro sarate nek mari kan hatinya dulu, tombol dulu. Syarat pertama itu diterima kalau dikasih sakit. Nek ora diterima loro terus. Setelah diterima, silakan sambil koreksi kok loro apa, yuk diistighfari, nyuwun pitulungan Gusti Allah. Terus kita bantu pola pikirnya sampai istighfar, sampai kroso tekan hati, kita masukkan ayat Al-Quran, kita bacakan. Biasanya itu memang betul-betul bisa obatan nasuhan dirasakan, walaupun dia sakit medis. Ketika dibaca Quran kok semakin nyaman, biasanya rambut diruyan menjadi biar untuk padang pikiran ini itu yang masih standar. Nenek sih bersuara kesepuan banget dulu yang ibu punya rapuh bangga ini. Nanti sekarang buka rapuh lah, aku rasa ngomongin juga si ngomong raiso, ngomong Quran itu rapuh aja. Dia diasini. Bagi dapat sisa disentake dia. Yasinan juga. Pakatun Bapak Ibu ingkang Rahmatullah Subhanahu wa taala, mula monggo kula panjenengan satu koreksi lagi terakhir, wa ma asobakum min musibati fa bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Dan apa saja yang musibah tertimpa pada diri Anda karena sesungguhnya adalah perbuatan tangan Anda, dosa Anda. Dan Allah lebih banyak yang diampuni di antara kita. Alhamdulillah. Andai setiap dosa harus dibalas, subuh awal diriku bernama musibah Bapak. Ini karena banyak diampuni maka hanya dirasakan sebagian kecil saja. Nah, saya ingin kesimpulan Bapak Ibu yang saya sampaikan. Satu, puncak Ramadan adalah mendapat ampun dari Allah. Sedangkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diaplikasikan ada tiga yang kita perhatikan. Satu, jangan sampai sehingga karena ini dosa yang tidak akan diampuni. Dua, masalah ibadah ada sedikit resiko karena kalau Allah menghendaki diampuni, kalau tidak pun juga mendapat bentuk. Sedangkan antar manusia lebih berat lagi, harus terjadi ikrar saling memaafkan. Nah, untuk semua itu bisa berjalan baik ketika kita mempertahankan roh Ramadan dalam hidup ini, yaitu tetap berorientasi selalu dapat ampunan Allah dengan 4 cara yang dikembangkan. 1, senang istighfar. Kedua, kalau dengan memperbanyak kebaikan. Ketiga, apabila ada susah hidupnya, jangan pernah dirasakan itu susah, tapi katakan itu rahmat. Keempat, ketika sakit, rasakan juga diterima dengan ikhlas, karena sakit Allah telah menolong mengampuni dosa orang yang beriman. Kesimpulan telah saya bacakan, tepat 1 jam saya menyampaikan, pengajian dinyatakan selesai. Oke, kiranya Pak Abdul langsung dulu. Oh, mau tanya, ada